Pagi ini ku duduk di teras rumah sambil membaca buku diari yang sekian tahun tak pernah tersentuh, rapi berjajar di rak buku yang mulai kusut dimakan usia. Saya pikir saya sudah tidak muda lagi, karena perjalanan hidup ini sudah menginjak sepertiga abad. Ada rasa geli dan sedih saat membaca buku diari ini. Kala mengingat masa lalu yang kelam, ada rasa rindu menyelimuti tatkala kebahagiaan di masa lalu masih tertulis rapi di buku ini. Saya pikir ini tidak akan bisa kembali lagi. Bahkan kala itu kita sering terjebak dengan kenakalan-kenakalan remaja, cinta segitiga, bahkan putus nyambung pun pernah kita rasakan. Yang waktu itu pola pikirku masih dangkal, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita lakukan. Enjoy serasa tak bersalah, bagai air mengalir. Kadang bingung antara karir dan cita-cita yang sering terjebak oleh cinta buta. Banyak persoalan waktu itu yang silih berganti pada masa-masa itu. Kegagalan demi kegagalan selalu silih berganti. Impian dan cita-cita tak kunjung tercapai pada waktu itu. Ingin berteriak, nanti dibilang tidak punya etika. Ingin mengeluh, nanti dicap tidak pandai bersyukur. Ingin lari dari kenyataan, nanti juga dibilang mengingkari takdir. Serba salah kalau ingat waktu itu. Ku tatap buku diari yang mulai kusam. Ku buka lembar demi lembar hingga tak terasa waktu mulai bergulir ke arah siang. Ku serobot kopi di gelas sambil menghela nafas panjang, seraya melupakan kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan, menikam perasaan. Cukup membekas memang, beku, kaku pada kenangan masa lalu yang ada di benakku hari ini. Bagaimana caranya ya kita harus bangkit dari keterpurukan ini yang ada di benakku hari ini? Ya, itulah diari masa laluku. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aji Ningrat di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Hari ini saya coba untuk membahas tentang bagaimana caranya bangkit dari keterpurukan. Cuplikan tadi sebenarnya cuman sebatas renungan untuk kita, bahwa setiap manusia pastinya memiliki yang namanya pengalaman-pengalaman masa lalu, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Ikuti saya terus di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Bangkit dari keterpurukan. Sebagai makhluk sosial, manusia tak lepas dari yang namanya kegagalan. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dari berbagai hal, baik itu berupa karir, rumah tangga, finansial, cita-cita, dan lain sebagainya. Sebagian menyerah, namun banyak sebagian yang lain bangkit kembali ketika mengalami kegagalan. Tiap orang berbeda-beda cara menanggapi kegagalan yang kita alami. Tiap orang beda cara menanganinya, dan pasti tidak sama cara menghadapinya antar satu dengan yang lain. Ada yang kuat,
Ada juga yang biasa-biasa saja menanggapi kegagalan. Tergantung pada diri kita masing-masing sebenarnya menyikapi kegagalan dan keterpurukan yang kita alami. Apa yang kamu rasakan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini, apa yang menimpa dirimu hari ini, jangan kamu pikir itu sudah berakhir segala-galanya. Masalah yang kamu hadapi, penderitaan yang kamu rasakan merupakan sebuah kesempatan sebenarnya untuk belajar bangkit dari keterpurukan. Kegagalan itu sudah biasa. Yang tidak biasa itu ketika kegagalan itu berulang-ulang dengan kegagalan yang sama tanpa ada solusi yang kita dapat. Bukankah gagal itu biasa kita hadapi setiap hari? Ketika kegagalan demi kegagalan, bahkan keterpurukan menimpa kita sekalipun, kita harus bangkit. Disinilah kesempatan kita untuk belajar dan belajar. Maka dari itu, hargailah setiap perjuangan yang telah kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, anggap saja keterpurukan yang kita alami merupakan sebuah lentera bahwa kita sedang menata kebahagiaan. Kegagalan-kegagalan yang silih berganti selama ini, yang bahkan mengkristal dalam keterpurukan, yakin saja akan indah pada waktunya. Kita tahu bahwa misteri kehidupan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada hari ini dan yang akan datang. Namun, sebagai manusia, mestinya kita punya naluri, ingin dihargai, ingin dihormati, dicintai, dikasihi. Dengan cinta kasih kita akan damai, santi. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini, ya perjalanan hidupnya mau sengsara dan selalu gagal, bahkan selalu berada dalam keterpurukan. Saya yakin tidak ada. Kita tahu kegagalan memang mengecewakan. Saat gagal, apa kita harus pasrah, menyerah pada keadaan? Tentu tidak. Kita harus bangkit, tegar supaya kita lebih baik dan tidak mengulangi kegagalan yang sama. Kegagalan yang kita alami sebagai pembelajaran hidup untuk menata kehidupan agar bangkit dari keterpurukan. Makanya di saat kita mengalami kegagalan, bahkan keterpurukan sekalipun, jangan lupa caranya kita untuk bangkit. Iya, bangkit. Di saat keterpurukan menimpa diri kita, yang pertama harus kita lakukan adalah saatnya kita bangkit. Jadi timbulkan motivasi kita ketika mengalami kegagalan bahwa kita harus bangkit. Kegagalan sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan. Disinilah tempat kita belajar untuk memperbaiki, membenahi, menata mental kita, pola pikir kita, agar lebih sukses dan lebih bijak dalam menjalani hidup dan kehidupan yang akan datang. Jangan pernah merasa takut untuk melakukan apa yang kita mau lakukan, agar kita tahu dan paham di mana letak kesalahan yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami keterpurukan, kita harus tahu caranya untuk bangkit. Seorang yang sukses kebanyakan jatuh berulang kali, tapi dia mampu bangkit dari keterpurukannya dan menyadari bahwa di balik keterpurukannya pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita yakin cepat atau lambat kita pasti bisa bangkit dari keterpurukan, karena kita sudah tahu bagaimana caranya bangkit. Kita tidak akan menyerah
dengan kegagalan, karena itu bagian motivasi kita untuk bangkit. Maka dari itu, pola pikir yang positif, sudut pandang yang positif akan membantu pemulihan keterpurukan kita bisa cepat bangkit. Itulah gunanya kita harus tahu dulu bagaimana caranya kita bangkit, karena bukan orang lain yang tahu tentang diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri? Berdamai dengan diri kita sendiri di sini adalah bahwa kegagalan masa lalu itu kita jadikan cambuk untuk memperbaiki, membenahi, dan menata agar kita bisa bangkit dari keterpurukan. Berdamailah dengan diri kita sendiri. Apa yang kita alami selama ini pasti ada jalan penyelesaian. Pola pikir yang positif, sudut pandang yang positif akan membantu memulihkan keterpurukan kita yang selama ini menimpa kita. Belajarlah mengikhlaskan bahwa apa yang terjadi pada diri kita merupakan buah dari karma yang kita jalani selama ini. Itulah sekilas bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Sebagai renungan untuk kita semua, yang pertama, coba kita renungkan baik-baik. Kenapa kita bisa gagal? Yang kedua, apa arti kegagalan bagi diri kita? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di saat kita gagal? Yang keempat, bagaimana cara kita bangkit dari kegagalan itu? Semua jawaban ada pada diri kita masing-masing. Semoga channel ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Akhir kata, salam damai dari Pegunungan Tengah, Papua.